memasuki materi tentang logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran. Reasoning, penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan, statement, membantu membedakan argumen valid atau tidaknya, dan diaplikasikan pada pemrograman, algoritma, kecerdasan buatan, dan perencanaan komputer dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu proposisi. Proposisi yaitu setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar, true, atau salah, false. Bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Pernyataan yang memiliki arti disebut juga dengan kalimat deklarasi. Contoh proposisi. Baik, saya ganti dengan laser point. Contoh proposisi yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Apa sih? Kok bisa jadi proposisi? Karena 2 tambah 2 sama dengan 4 karena adanya benar atau salah. Yang kedua, hari ini hari Sabtu. Karena ada benar atau salahnya. Yang bukan proposisi. Contohnya, A ditambah B lebih dari 5. Itu bukan proposisi karena belum tahu benar atau salahnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa proposisi adalah kalimat berita. C. Label kebenaran. Yang pertama dari tabel kebenaran konjungsi atau disebut juga dengan dan dilambangkan dengan angka 8 dalam bahasa Arab, yaitu jika setiap false maka hasilnya false, maka setiap salah hasilnya pasti salah. Contohnya P yaitu true true, false false, Q bernilai true false true false, maka P dan Q hasilnya dari oke. Ini ya teman-teman, kita ingat-ingat apabila konjungsi dan maka setiap F maka hasilnya F. Contohnya T dan T hasilnya T, T dan F hasilnya pasti F, F dan T hasilnya F, dan F ketemu F maka hasilnya F. Paham? Lanjut. Yang kedua, disjungsi yang disebut dengan atau dan dilambangkan dengan huruf V. Maka jika setiap true maka hasilnya true. Contohnya P hasil dan nilainya TTFF, Q TFTF, dan apabila P atau Q dihasilkan dengan T, T hasilnya T, TF maka hasilnya tetap T, FT hasilnya T. Apabila false false hasilnya pasti false. Lanjut. Ingkaran atau disebut juga dengan kebalikan dilambangkan dengan seperti ini. Maka setiap T hasilnya F, atau sebaliknya nilainya F maka hasilnya T. Contohnya P, nilai dari P adalah TF. Ini mungkin salah ya. Yang dimaksud adalah ingkaran P. Ingkaran P apabila nilai P-nya T hasilnya F, nilainya P F hasilnya pasti T.
bentuklah tabel kebenaran dari proporsi majemuk P dan Q atau ingkaran Q dan R. Baik, pelan-pelan akan saya jelaskan. Kita ganti pen. Nilai P yaitu T, 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 F, 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 dan F. Nilai Q, T, T, F, F, T, T, F, F. Nilainya R, T, F, T, F, T, F, T, F. Maka hasil dari P dan Q, kita fokus P dan Q. Oke, gini ya. Apabila nilai P diganti dan Q, maka diingat lagi apabila F pasti hasilnya F. Oke. Nilai P dari T dan Q dari T hasilnya T. Kita tarik gini. Oke. Ini ya. T dan T hasilnya T. T dan F hasilnya F. T, F hasilnya F. F dan T hasilnya F. Oke. Lanjut. Ingkaran dari Q. Ingkaran itu disebut juga dengan kebalikan. Contohnya, kita lebih fokus ke Q ini ya. Ke Q. Oke. Ingkaran dari T hasilnya F. Ingkaran dari T hasilnya F. Ingkaran dari F hasilnya T. Ingkaran dari F hasilnya T. Dan ingkaran dari T hasilnya F. Lanjut, kita mencari ingkaran Q dan R. Bentar, saya hapus terlebih dahulu biar kalian tidak salah paham. Oke, lanjut. Lanjut, ketemu dengan ingkaran P dan R. Ingat, dan itu apabila salah, pasti jawabannya salah. Kita fokus di ingkaran Q, ketemu dengan R. Ingkaran Q ketemu dengan R, jawabannya di sini. Baik. Contoh, F ketemu T, hasilnya F. F ketemu F, hasilnya pasti F. T ketemu T, hasilnya T. T ketemu F, hasilnya pasti F. Baik, kita hapus terlebih dahulu biar kalian tidak salah paham lagi. Baik, sekarang kita lanjut ke ini ya. Apabila bentuk tabel kebenaran proporsi majemuknya dari P dan Q atau ingkaran Q dan R, maka hasilnya dari P dan Q diataukan dengan ingkaran R. Ini jawabannya ke sini. Oke, baik. Kita lanjut. P dan Q nilainya T, ingkaran Q dan R hasilnya F, maka T atau, ingat tanda atau itu bila benar, maka jawabannya benar. Oke. Apabila T ketemu dengan F, maka hasilnya pasti T. Oke.
Oke, lanjut. Apabila T ketemu F hasilnya T, F ketemu T hasilnya T, F ketemu F hasilnya F, F ketemu F hasilnya F, F ketemu F hasilnya F ketemu T hasilnya T, F ketemu F pasti hasilnya pasti juga F. Semoga saya tidak kecepatan untuk menjelaskan kepada kalian. Baik, lanjut. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Contohnya adalah sebuah tautologi dari P atau ingkaran dari P dan Q. Nilai P, TTFF, nilai Q, TFTF. Maka nilai P dan Q hasilnya dari T ketemu T hasilnya T, T ketemu F hasilnya F, F ketemu T hasilnya F, F ketemu F hasilnya F. Dan ingkaran dari P dan Q. Tinggal hasil P dan Q diingkar menjadi nilai T ketemu F, hasilnya ini F ketemu pasti hasilnya T, F hasilnya T, F hasilnya T. Lanjut. Dan kita mencari P atau ingkaran dari P dan Q. Maka hasil dari ingkaran P dan Q diatau dengan P. Ingat ya, jangan sampai salah. Oke, saya hapus terlebih dahulu biar kalian tidak salah paham. Baik. Nilai dari P diataukan hasil dari ingkaran P dan Q di atau diingat atau itu apa? Atau itu apabila dia benar maka benar. Jadi T ketemu F hasilnya T, T ketemu T hasilnya T, F ketemu T hasilnya T, F ketemu T hasilnya juga T. Baik, lanjut. Proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Contohnya, P dan Q didankan oleh ingkaran P atau Q. Oke, kita fokus terlebih dahulu. Ini lumayan panjang penjelasannya. Mari kita bedah soal ini. Nilai P, TTFF, nilai Q, TFTF, maka hasil dari P dan Q-nya adalah T ketemu TT, T ketemu FF, F ketemu TF, F ketemu FF. P, kita mencari P atau Q. Baik, P atau Q, T atau T hasilnya F, maaf ini sepertinya salah deh. Atau itu apabila benar ketemu dengan, maaf ini salah ya, ini T. T ketemu F hasilnya T, F ketemu T hasilnya T, dan F ketemu F hasilnya F. Maka ingkaran dari P atau Q, maaf ya ini salah ya teman-teman, saya salah mengetik. Ingkaran dari TF, nilai ingkaran dari TF, ingkaran dari T dan F, dan ingkaran dari F hasilnya T. Dan kita mencari P dan Q didankan ingkaran P atau Q. Kita fokus P dan Q.
dan didankan oleh lingkaran P atau Q. Baik, dan itu salah, pasti salah. T ketemu FF, T ketemu FF, T ketemu FF, dan F ketemu T, pasti jawabannya F. Lanjut. Baik, kita memasuki materi. Disebut juga hukum-hukum aljabar proporsi. Contohnya, kita mendapatkan soal, buatlah atau kerjakan soal ini menggunakan hukum identitas. Contohnya identitas, apabila soalnya P atau F, maka jawabannya itu pasti P. Hukum negasi, apabila P atau integral P, maka hasilnya T. Lanjut, contohnya dalam hukum komutatif, hukum distributif, hukum asosiatif, dan hukum De Morgan. Kita, gini loh teman-teman, maksudnya dalam hukum ini kita itu harus menghafalkan dan juga harus memahami, karena soal pasti ada jawabannya kan. Secara singkat, kita jawabannya seperti ini. Apabila soalnya buatlah jawaban ini menjadi hukum komutatif. Contohnya, P atau Q, maka hasilnya Q atau P. Kita langsung ke contoh soal saja. Oke, sebelum contoh soal, kita membahas contoh hukum De Morgan dulu ya teman-teman. Baik, dua buah proporsi majemuk P, Q, dan Q, PQ disebut ekivalen. Secara logika, jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik, notasinya akan P, PQ. Jadi maka Q, PQ. Contoh hukum De Morgan. Integral P dan Q, maka hasilnya integral P atau integral Q. Kita mencari, masa sih bisa sama? Baik. P, nilai P dari T, TFF, Q, TFTF, P dan Q, T ketemu TT, T ketemu FF, F ketemu TF, F ketemu F, dan jawabannya F. Diintegralkan menjadi T, pasti ketemu F. F ketemu T, F ketemu T, F ketemu T. Maka integral dari P adalah T menjadi F, T menjadi F, F menjadi T, F menjadi T. Integral dari Q, maka T ketemu menjadi F, F menjadi T, T menjadi F, dan F menjadi T. Maka hasilnya itu menjadi integral dari V diataukan menjadi integral Q. Maka hasilnya atau itu apabila benar, maka benar. F ketemu F hasilnya F, F ketemu T hasilnya T, T atau F ketemu T, dan T atau T ketemunya T. Baik, kita ke contoh soal. Contohnya, diberikan pernyataan jika tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. A. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik ekspresi logika. Dan B. Berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk gunakan hukum De Morgan. Ingat, De Morgan itu jawabannya misalkan dia belajar algoritma menjadi P, dan nilai dari Q dia belajar matematika. Baik, A-nya itu tadi integral P dan integral Q, maka sama dengan integral kali P, integral kali integral Q, hasilnya Q.
ataunya pasti tetap ada atau hukum De Morgan. Dengan kata lain, maka hasilnya integral P, maka tidak. Dia belajar algoritma menjadi dia tidak belajar algoritma, hukumnya menggunakan V. Atau belajar matematika kimia. Terima kasih, materi hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Maaf bila ada yang belum paham, kalian bisa kirim email kepada saya ditulis di deskripsi email saya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri video kali ini, saya mohon maaf bila ada salah kata kekeliruan dalam memberikan materi tentang logika matematika diskrit. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.